Hai, baik lagi di 4 Wheel Life Channel bersama gue Krisna Taera. Kalau kita ngomongin pabrikan mobil-mobil Eropa, di ingatan kita paling hanya ada Mercedes-Benz, BMW, dan Audi. Tapi ada satu pabrikan sebenarnya yang mempunyai mobil yang mumpuni dan sangat atraktif. Di negara asalnya, brand ini sebenarnya disebut dengan mobil rakyat. Hari ini kita akan review Volkswagen Scirocco 4.40 SI 2014. VW Scirocco 1.4 TSI 2014 ini adalah mobil dengan desain yang paling atraktif terseksi yang pernah dicatatkan VW dalam satu dekade terakhir. Tidak memungkiri, banyak generasi-generasi muda yang akhirnya jatuh cinta pada mobil ini. Kalau kita flashback ke belakang, siluet mobil ini sebenarnya mirip dengan mobil Honda Estilo yang pada zamannya merupakan magnet anak-anak muda di tahun 90-an. Kalau kita lihat di bagian depan, headlampnya sendiri sama cantiknya dengan keseluruhan desain dari bodi si Scirocco sendiri. Mengusung dengan tema melebar pipih yang membuat desain mobil ini semakin agresif dan juga cantik. Ditambah dengan jalur-jalur grill yang membentang horizontal membuat mobil ini semakin lebar terlihat. Kalau kita lihat di bagian headlamp, ada double proyektor di sini yang merupakan teknologi yang tidak kuno juga. Dia menggunakan lampu HID untuk lampu jauh dan lampu dekat. Kemudian ada DRL di sini yang masih menggunakan Bolham. Ada satu fitur yang menarik pada headlamp Scirocco ini adalah dengan adanya cornering light yang bisa membantu kita pada saat melakukan belok ke kiri atau ke kanan yang akan otomatis hidup pada saat setir digerakkan. Di Indonesia sendiri, fitur ini sangat berguna di mana jalanan di Indonesia termasuk kategori gelap. Kemudian ada satu fitur yang sebenarnya penting nggak penting yang ada di Indonesia adalah headlamp washer. Saya nggak tahu mobil perkotaan perlu headlamp washer karena setahu saya mobil-mobil yang biasanya menggunakan headlamp washer adalah mobil-mobil yang biasanya turun ke jalan-jalan kotor seperti off-road dan sebagainya. Kemudian turun ke bagian bawah, desain simpel inilah yang membuat Scirocco kemudian semakin diminati, di mana dia tidak ada tarikan-tarikan garis yang terlalu agresif seperti Wolverine pada edisi facelift dari Scirocco ini. Kemudian dia meletakkan lampu sen ada di bawah berdekatan dengan fog lamp dan juga ada lampu sori di sini. Pada bagian samping mobil Scirocco ini kalau kita lihat siluetnya, lagi-lagi bagian ini adalah yang paling memukau dari Scirocco sebenarnya. Dengan atap yang landai, kemudian kaca yang sangat pipih dan juga bodi yang terkesan tebal membuat mobil ini terlihat sangat sporty. Kalau kita lihat, biasanya mobil adalah perbandingan adalah 1:1 antara kaca dan juga bodi bawah. Tetapi di Scirocco kita bisa lihat perbandingan adalah 2:1 yang membuat kacanya terkesan sangat-sangat pipih. Kemudian pada bagian spion kita lihat spionnya simpel-simpel saja, hanya ditambahi dengan lampu LED untuk membantu warning untuk pengemudi di depan. Kemudian banyak pada kaki-kaki. Scirocco sendiri sebenarnya dibekali dengan kaki-kaki yang cukup lumayan besar untuk original pabrikan. Di sini Scirocco sudah dibekali dengan pelek berukuran 18 inci. Kemudian dengan ukuran ban 235/40 ring 18. Kemudian pada sistem pengereman dia sudah dibekali dengan double disc brake pada bagian depan dan bagian belakang. Kemudian sudah juga dilengkapi dengan fitur ABS, EBD dan juga traction control yang membuat mobil ini sebenarnya cukup untuk menjaga keamanan pada saat kita melaju kencang. Oke, ternyata ini adalah bagian yang paling seksi dari Scirocco, bagian belakangnya. Kalau kita lihat dari sini, bagian belakang yang montok sekali ini membuat mata langsung tertuju pada mobil seksi ini. Dilengkapi dengan spoiler atas yang lumayan rapi, berbentuk seperti topi. Kemudian kaca belakang yang sudah dilengkapi dengan fog defogger dan juga wiper. Kemudian yang paling bagus dari VW adalah dia tidak banyak embel-embel
bagian belakang ini hanya ada logo, kemudian tulisan Sirocco, dan juga ada satu emblem kebanggaan mereka, TSI, berwarna merah. Ini seperti kalau misalnya kita melihat pabrikan Jepang seperti Honda, mungkin ada yang Type R atau GR pada Toyota. Kemudian di bagian bawah sendiri, bentuk bumper yang membulat lagi-lagi membuat mobil ini terasa sangat-sangat montok dan seksi. Tidak banyak permainan pada bagian ini yang membuat mobil ini jauh lebih terlihat simpel dan modern. Kemudian ada dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir. Sebenarnya ada double muffler sini, cuman beberapa orang sudah merubah menjadi quad muffler yang membuat mobil jadi tampangnya lebih sporty lagi. Tapi dengan original pabrikan seperti ini dengan double muffler saja, mobil ini sudah terlihat sangat sporty. Kemudian kita beralih pada stop lamp belakang. Stop lamp belakangnya masih mengusung tema bulb, semua tidak ada lampu LED sama sekali di sini. Padahal mobil ini adalah keluaran tahun 2014, di mana pada saat itu mobil-mobil lain, pabrikan-pabrikan lain sudah menyematkan lampu-lampu LED pada mobil-mobil baru mereka. Ada 3 buah bulb di sini. Jadi ada lampu malam, kemudian ada lampu rem 2 biji yang lagi-lagi desain dari VW yang sangat cantik. Dia menambahkan reflektor belakang tidak pada bumper tapi pada bagian dalam stop lamp yang membuat kemudian bias dari lampu bulb ini tidak terlalu terlihat. Kemudian ada lampu sen di sebelah sini dan lampu mundur juga, yang semuanya masih diterangi dengan pulham lampu. Sirocco 1.4 TSI ini untuk bagian interior sebenarnya berbanding terbalik dengan bagian eksteriornya, di mana pada bagian eksterior dia terlihat sangat atraktif, sangat seksi dan sangat montok. Pada bagian interiornya mobil ini terlihat sangat kalem dan dewasa. Kemudian seperti pabrikan-pabrikan Eropa dan Jerman pada umumnya, mobil ini juga dipenuhi dengan bahan-bahan atau material-material yang sangat-sangat berkualitas. Tidak ada satupun bagian pada mobil ini yang tersentuh tangan itu terasa keras. Semuanya bagian-bagian empuk dan material-material empuk di sini. Untuk desain dashboard sendiri, mobil ini sebenarnya mobil yang bisa dibilang agak kuno, tetapi setengah-setengah modern lah, tidak terlalu kuno-kuno banget. Dan ada aksen, ini bukan brush metalik ya, tapi lebih ke dop metalik yang membuat mobil ini terlihat semakin sporty di sini. Lengkapi dengan laci kecil di sini. Kemudian kalau kita lihat jok dari Sirocco ini, jok Sirocco sendiri sudah menggunakan bentuk atau desain semi bucket yang membuat kita merasa menggunakan mobil sport. Oke, untuk desain setir sendiri sebenarnya mobil ini terkesan sangat sporty, simple, kalem. Dia sudah dilapisi dengan kulit di seluruh bagian dari setir ini. Kemudian ada banyak tombol di sini yang bisa memanjakan tangan kalian. Untuk tombol sebelah kiri, jari-jari kiri kalian akan terhubung langsung dengan head unit. Ada di sini ada volume up, volume down, kemudian ada SIG, track, next, dan previous. Kemudian ada tombol untuk mengangkat telepon secara Bluetooth. Pada bagian kanan kita bisa melihat pengaturan dari MID yang ada di layar depan. Sebenarnya mobil ini walaupun dengan MID yang masih numerik atau masih menggunakan layar hitam putih biasa, banyak sekali informasi yang bisa diakses dari MID ini. Kemudian pada bagian setir juga terdapat pedal shift yang memudahkan kita untuk pergantian pos nelang pada mode sport. Kemudian untuk tuasnya sebenarnya standar pabrikan Eropa, sein, lampu semua ada di bagian kiri. Lampu jauh maksud saya seperti dim, kemudian ada pengaturan wiper di sebelah kanan. Tapi ada satu hal yang unik dalam tuas sebelah kiri VW Sirocco. Jadi selain menggunakan tuas ini sebagai lampu jauh, lampu pas, dim, dalam mobil ini juga tuas kiri ini juga berfungsi sebagai cruise control. Jadi kita tinggal pindahkan mode ke on, kemudian kita bisa set cruise control di sini mau di tambah kecepatan atau dikurangi kecepatannya. Untuk posisi mengemudi, mobil ini sebenarnya sangat ergonomis. Kalau kita lihat, walaupun dia masih menggunakan pengaturan manual, setir ini bisa diatur secara tilt dan teleskopik yang memudahkan kita untuk mencari
jarak yang paling proporsional untuk kita. Kemudian seperti mobil Eropa pada umumnya, pengaturan lampu seperti knop kompor ada di sebelah kanan, kemudian ada pengaturan dari keterangan dari si speedometer sendiri. Kemudian pada bagian sini ini adalah pengaturan dari spionnya, dan ada fitur yang sedikit tidak berguna di Sirocco ini adalah pemanas spion. Mungkin berguna bila kita berada di dataran tinggi seperti puncak atau di bawah seperti Bedugul, tetapi untuk kita yang menggunakan mobil lebih banyak dalam kota sepertinya tidak terlalu berfungsi. Ada satu sebenarnya kelemahan dari Sirocco. Dari semua material empuk yang ada di Sirocco, ada satu material yang sangat jelek di dalam Sirocco, yang saya bilang sangat jelek sih sebenarnya, adalah bagian ganggang pintu yang selalu kita pegang. Ini tidak rusak ya, tapi selalu akan berbunyi kriak seperti itu. Rasa ringkih, rasa tidak kokoh. Kemudian di sini ada tuas nelang yang berbentuk masih seperti tuas nelang konvensional. Kemudian ada pengaturan AC di sini, kemudian pengaturan suhu dan juga pengaturan arah semburan normal. Head unit sendiri sebenarnya ini sudah diganti dengan head unit Android, yang dimana kelengkapannya jauh lebih lengkap. Ada Bluetooth, kemudian ada banyak tampilan yang lebih menarik ketimbang head unit standarnya. Ada dua cup holder di sini, kemudian ada satu laci penyimpanan di sini, dan ada satu pengaturan yang unik di Sirocco, yaitu ini juga sebenarnya berfungsi sebagai armrest atau tempat Anda menaruh tangan. Jadi bila ini terlalu rendah, kalian bisa tinggikan seperti ini untuk menyesuaikan pada tangan kalian sendiri. Jadi enak sekali. Bagaimana rasanya duduk di bagian belakang? Ternyata masuk dalam untuk bagian belakang pada Sirocco ini tidak terlalu susah, dan untuk saya dengan tinggi postur tubuh 170 cm, ternyata mobil ini masih sangat luas di bagian belakang. Kalau kita lihat, headroomnya masih tersisa sekitar 3 sampai 4 jari. Kemudian legroomnya masih lumayan besar, sama 4 jari juga. Jadi kalau dibilang sempit-sempit banget untuk orang ukuran Indonesia, mobil ini masih sangat mumpuni. Uniknya lagi di VW Sirocco ini adalah kebanyakan mobil-mobil hatchback seperti ini dengan 2 pintu, dia tidak memikirkan audio untuk penumpang bagian belakang, karena mobil ini lebih sering digunakan oleh pengemudinya atau dia kemudikan sendiri. Tapi dalam Sirocco, dia menempatkan speaker di bagian bawah sini, dan juga tidak hanya itu, dia juga menempatkan tweeter di bagian penumpang belakang yang membuat penumpang belakang serasa dimanjakan, serasa tidak ditinggalkan. Nah, untuk kursi bagian belakang sini sebenarnya posisi duduknya sedikit agak tegak, ciri khas mobil-mobil hatchback. Tapi memang ini hanya didesain untuk 2 orang penumpang. Di sini sama seperti semi bucket seat walaupun hanya di belakang. Jadi tapi kelemahan adalah sepertinya bahu Anda tidak tersandar dengan baik ke belakang karena ada tonjolan di bagian sini yang sedikit mengganggu. Tapi overall untuk pemakaian jarak dekat atau hanya dalam kota, mobil ini diisikan penumpang 4 orang masih sungguh-sungguh nyaman. Untuk urusan mesin, Sirocco 1.4 ini dibekali dengan mesin 1400 cc turbo supercharged yang bisa menyalurkan tenaga hingga 160 horsepower dengan torsi maksimum 240 Nm. Disalurkan melalui 7 speed transmisi berkopling ganda dan bergerak roda depan. Mesin ini bisa mencapai top speed sekitar 218 km per jam. Bukan main-main. Oke, buat rasa berkendara mobil ini sebenarnya mobil yang sangat nyaman dikendarai untuk kategori mobil sport. Tapi mobil ini juga tidak bisa dibilang lambat. Kalau kita bejek sedikit gas mereka, ada desingan suara turbo di sana yang bisa kita dengar, dan mobil ini benar-benar bisa dikatakan lengkap. 160 dalam sekejap, Pak. Jadi mobil ini
dengan hanya 1400 cc, tapi ditambah tenaga oleh turbo supercharged sendiri, mobil ini benar-benar mobil yang ganas untuk dikendarai. Tapi dari segi kenyamanan kita rasakan, membandingkan suspensi dari mobil ini cukup mantap ya. Itu dalam artian tidak yang kaku-kaku banget, tapi tidak juga bisa dikategorikan nyaman. Mobil ini mungkin lebih dewasa kalau orang-orang bilang. Tapi untuk penggunaan harian dalam kota, mobil ini sangat-sangat enak untuk dikendarai. Kita mau perlu pelan-pelan, dia bisa. Kemudian setirnya tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, rasanya pas sekali. VW sepertinya memikirkan betul detail dari penggunaan mobil ini. Dan dengan tampilan dashboard yang sangat simpel seperti ini, sepertinya mobil ini tidak mumpuni untuk kabut, tapi ternyata dibalik kesimpelan dan kedewasaan dalam desain interiornya, mobil ini mempunyai tenaga yang luar biasa. Ya, demikian review singkat kita tentang VW Scirocco 1.4 TSI 2014 ini. Kalau berminat dengan mobil ini, boleh hubungin kita di Instagram di 4Wheel Lab. Jangan lupa tonton video-video berikutnya. Ciao.